Menikah rupanya membawa banyak perubahan pada diri Rika Kalabaut. Yang paling menyolok adalah soal keputusan Rika mundur dari dunia hiburan setelah menikahi Haryo Wibowo Haryo Yudanto yang akrab disapa Ari Sigit. Keputusan Rika ini sedikit banyak dipengaruhi sang suami yang menginginkan Rika konsentrasi penuh pada keluarga serta membesarkan anak-anak. Karena kita nomor satu anak-anak. Living diharapkan akan menginspirasi banyak orang yang membacanya. Buku ini pun ternyata kembali mengajarkan Vena akan banyak hal tentang pendewasaan diri dan tentang makna kehidupan. Saya sendiri banyak belajar dari buku saya sendiri. Dan itu mungkin pendewasaan juga buat saya sendiri ya. Kalau ngerasa ada satu momen di mana saya lagi, aduh ada masalah gitu. Biasanya saya orangnya sangat bingung gitu loh. Sekarang dengan ada buku ini saya ngerasa lebih sabar, saya ngerasa lebih, masa ngeluarin buku yang bikin buku aja masih bingung gimana nyelesain masalah. Jadi mau nggak mau sebenarnya saya ada satu poin, kita adalah psikologis yang baik untuk diri kita sendiri. Tak lupa Vena memaparkan dalam bukunya berbagai tips merawat tubuh agar para wanita tetap bugar dan cantik. Kemolekan tubuh Vena akan jelas terlihat bila ia memperagakan kebolehannya bersalsa. Gaun berpotongan seksi serta sepatu berhak tinggi semakin memperlihatkan figur seksi Vena. Tidakkah Vena takut dibilang terlalu mengumbar keseksian? Kalau untuk tampil seksi karena saya pikir saya Latin. Latin itu kan salsa sendiri artinya kan hot dance. Nah kalau tutup bajunya ketutup kan aneh nggak sih gitu loh. Sebenarnya salsa itu memang dari si penyanyinya sendiri atau penarinya sendiri badannya pasti harus bagus. Harus bagus. Kalau enggak orang ngeliatnya juga capek deh ngeliatnya gitu. Karena kan gerakannya sangat dinamis. Itu mesti ditunjang baju, mesti ditunjang sepatu, yang cuttingnya seksi, mesti ditunjang sama aura juga, sama hairdo, makeup. Jadi itu satu kesatuan yang memang nggak bisa dipisahin ya. Kalau mau jadi apa ya jangan nanggung gitu loh. Jadi ya udah total aja gitu. Pemirsa, kalau di pagi hari suami Anda mempunyai kegiatan baru menonton sepak bola, Anda jangan kecewa. Karena di sini kami akan tetap menyuguhkan berita-berita yang tak kalah hangat dan menarik dari dunia selebriti. Apa saja beritanya? Ini dia liputannya. Setiap kali ditanya soal kedekatannya dengan Leonie Fitria Hartanti, Eros Sheila on Seven selalu berdalih bahwa dirinya tengah menikmati kehangatan masa pacaran dengan Leonie dan tidak berpikir untuk segera mempersunting kekasihnya itu. Eros tak menyangka kalau awak Gospot sudah mencium rencananya melamar Leonie yang kabarnya akan dilaksanakan bulan Juli nanti. Bahkan di salah satu media cetak, Eros mengakui hal itu. Sebenarnya sih Brian yang mau kemarin udah lamaran dan dia udah besok Juli mau nikah gitu. Terus ya mungkin salah cetak aja. Kalau aku sama Leoni sih masih baik-baik aja. Masih kayak anak SMA. Pokoknya Juli nggak ada lamaran. Terus yang Agustus mau tur dari Juli sampai Agustus ya 507 mau tur. Jadi ya paling ya saya sama Leoni targetnya sekarang mau jalan-jalan mau nonton bioskop dulu aja. Jadi kalau yang jauh-jauh belum lah masih nanti-nanti. Aku sama Leoni belum ngomongnya belum 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 benar-benar detail dan aku sama dia sekarang masih memperbanyak frekuensi bertemu karena ketemu aja masih jarang masa mau langsung kawin. Tapi Eros tidak membantah kalau suatu waktu niatnya melamar Leoni akan terlaksana untuk mewujudkan keinginan Eros membangun keluarga yang sakinah. Ya punya keluarga yang sakinah. Ya siapa tahu. Saya nggak bisa prediksi dan nggak bisa apa namanya ya, nggak bisa merencanakan apa-apa untuk sementara ini. Tapi ya kemungkinan besok pagi ada rencana gimana-gimana ya nggak tahu. Lain halnya dengan Sandi Sarif. Pemain sinetron ini malah sedang sibuk hunting kiri kanan untuk menggait wanita yang akan ia peristri. Aku lagi memang prosesnya apa ya, proses sekarang sih jujur proses mencari gitu, tapi mencari nggak cuman asal comot, orang juga nggak mau sembarangan juga sama aku gitu. Aku harus cari yang klik, yang benar-benar pas. Ya kalau bisa inilah apa pelabuhan terakhir gitu loh, sampai nantinya menikah gitu.
Sejak putus dari Ussy Sulistyawati, Sandi tak pernah terlihat serius berhubungan dengan wanita. Sandi bahkan mengakui kualitas hubungannya dengan istri Yusuf Sugianto ini makin membaik. Mungkin karena mereka bernaung dalam satu production house, tak ayal keakraban mulai terjalin kembali lewat cara-cara yang simpel seperti berkirim SMS. Biasanya dari hal-hal kecil bisa menjalar ke hubungan yang lebih serius, seperti misalnya cinta lama bersemi kembali. Aku nggak pernah memikirkan buat ke depan seperti itu, tapi yang udah ya udah gitu, yang udah aku simpen. Apakah kalian juga sering curhat? Kalau curhat enggak, biasa soal pekerjaan aja karena kita memang satu production house di Multivision. Ya kita nanya, "Oh syuting apa sekarang?" "Oh syuting ini." Lebih banyak menanyakan kabar dan masalah pekerjaan. Jadi dan aku pun tidak pernah mau menyinggung masalah urusan rumah tangga. Pemirsa, gerak-gerik kaum selebritis tidak pernah bosan-bosannya untuk terus diikuti. Dari hal-hal yang menggembirakan atau berita yang menyedihkan bisa menjadi bahan pelajaran bagi Anda. Nah sekarang jangan lewatkan berita yang satu ini. Cruising when the sun goes down, across the sea. Menikah rupanya membawa banyak perubahan pada diri Rika Kalabaut. Yang paling menyolok adalah soal keputusan Rika mundur dari dunia hiburan setelah menikahi Haryo Wibowo Haryo Yudanto yang akrab disapa Ari Sigit. Keputusan Rika ini sedikit banyak dipengaruhi sang suami yang menginginkan Rika konsentrasi penuh pada keluarga serta membesarkan anak-anak. Karena kita nomor satu anak-anak dulu ya Pak, kita memilih ke anak-anak, apalagi anak-anak kan udah mulai tumbuh, yang satu mau remaja, yang satu mau dewasa, jadi ya kita lihat anak-anak. Jadi kita harus konsen ke anak-anak dulu lah baru yang lain. Walau suami mampu menafkahi Rika dan keluarga, mantan pemain sinetron ini enggan berpangku tangan. Rika bergabung bersama sejumlah rekan-rekan artis dengan membuka restoran di Kampung Bola Senayan, area stand yang khusus dibuka dalam rangka menyambut demam Piala Dunia. Sambil menonton bola, pengunjung bisa berbelanja aksesoris bernuansa sepak bola sambil menikmati jajanan yang dijajakan para artis. Rika melihat peluang bisnis yang menggiurkan, mumpung Piala Dunia sedang bergulir. Prediksi Rika tak seindah yang dibayangkan. Kampung bola sepi pengunjung. Fasilitas yang dijanjikan pihak pengelola tidak maksimal. Hasilnya, Rika merugi. Pokoknya dari hari pertama sampai 3 hari ya nggak ada, ya gitu dibuang, kebanyakan dibuang. Meski demikian, Rika terus maju karena ia merasakan dukungan penuh dari sang suami. Rika cukup bersyukur bersuamikan Ari karena Ari mampu menenangkannya dari bermacam interupsi pihak ketiga yang berupaya menghancurkan rumah tangga mereka. Banyak pihak-pihak lain, tapi kalau misalnya kitanya nggak percaya dan kita punya prinsip ya, kalau nggak ada omongan dari kita sendiri kita nggak bakalan percaya, walaupun orang ngomong apa. Ya kalau jealous itu wajar ya. Jealous itu kan menandakan bahwa care. Asal jangan kelebihan ya. Rika kini tengah hamil besar. Biasanya perasaan wanita hamil berubah sangat sensitif dan menimbulkan pikiran-pikiran negatif, seperti meragukan kesetiaan Ari. Namanya sebagai seorang istri was-was ada, cuma yang nggak boleh keterlaluan, kita percayakan suami kita kalau udah lewat dari pintu ya itu udah bukan punya kita lagi gitu. Amin. Kita harus kasih percaya dia, yakin. Liza Natalia juga sedang hamil besar, tepatnya memasuki bulan ke-7. Liza mengaku cukup tegang mendekati hari persalinan. Karena itu sejak dini, Liza rajin berlatih senam hamil dan salsa ringan untuk memperlancar persalinan. Maklum, ini adalah cucu pertama dari keluarga Liza. Jadi apapun Liza lakukan agar si bayi yang diperkirakan berjenis kelamin perempuan terlahir dengan normal. Cucu pertama banget, jadi ya dia setiap hari kadang-kadang jangan lupa minum susu kacang hijau apa segala macam, minum makan daun katuk kan mungkin nanti setelah melahirkan atau apa ya, terus jangan lupa minum kelapa hijau apa gitu jadi ya biasalah, mama kan pengalaman udah 4 anak jadi pengennya kayaknya dipantau terus. Saat hamil besar begini, apakah Liza masih diperbolehkan sang suami Yusuf Feder Hasno Putro untuk menerima tawaran show menyanyi? Untuk show-show udah enggak ya, tapi paling sesekali ada bintang tamu TV, tapi enggak yang harus menyanyi dan bergoyang gitu loh. Maksudnya menyanyi tapi tidak bergoyang gitu. Dan
Dan kayaknya sih nggak udah berat ya badan jadi perlu gimana gitu kayaknya ngeliatnya orang juga ih kayaknya ngeri gitu kan pasti ngeliatnya aduh ntar lu brojol lagi ntar gini lagi lu prematur lagi aduh gawat deh suamiku udah bawel aja gitu enggak lah